Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi kepemimpinan leadership. Mungkin di rumah kalian suka sekali menonton televisi, mendengarkan radio, ataupun membaca surat kabar. Di sana seringkali kita dapati seorang tokoh yang fotonya dipampang dan namanya disebutkan secara deskripsi ataupun narasi perihal perbuatan-perbuatannya. Tokoh tersebut cukup terpandang sehingga kita terkesan ketika kita melihatnya. Tahukah Anda bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan leadership atau kepemimpinan? Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang, yaitu pemimpin, untuk mempengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Kepemimpinan juga merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi atau formal leadership, yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan. Ada pula kepemimpinan karena pengakuan dari masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan yang bersifat tidak resmi atau informal leadership adalah kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaannya selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi, sehingga dengan demikian daya cakupnya agak terbatas. Kepemimpinan tidak resmi mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Ukuran benar tidaknya kepemimpinan tidak resmi terletak pada tujuan dari hasil pelaksanaan kepemimpinan tersebut, menguntungkan atau merugikan bagi masyarakat. Walaupun seorang pemimpin, yakni yang melaksanakan kepemimpinan yang resmi, tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan resmi yang menjadi landasannya, akan tetapi dapat melakukan kebijaksanaan yang dapat memancarkan kemampuan mereka sebagai pemimpin. Misalnya, kebijaksanaan tersebut dapat diwujudkan di dalam memilih waktu untuk melaksanakan peraturan-peraturan, atau memilih orang-orang yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk melaksanakan peraturan, dan seterusnya. Kepemimpinan yang tidak resmi dapat digunakan pula di dalam suatu jabatan resmi, dan tentu saja lebih leluasa di dalam masyarakat yang belum dipungut peraturan-peraturan resmi. Dalam bidang terakhir tadi, seorang pemimpin dapat menggerakkan kekuatan-kekuatan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di pembahasan selanjutnya ada tentang perkembangan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Sejak mula terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang di antara warga-warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih menonjol dari lain-lainnya. Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan, yang kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil,
Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan di mana tujuan kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman dari luar. Dalam keadaan demikian, agak sulit bagi warga kelompok menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok. Apabila pada saat tersebut muncul seorang pemimpin, maka kemungkinan besar kelompok-kelompok tersebut akan mengalami suatu disintegrasi. Tidak munculnya pemimpin tadi adalah mungkin karena seorang individu yang diharapkan akan menjadi pemimpin ternyata tidak berhasil membuka jalan bagi kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Dengan begitu, kebutuhan warga tidak terpenuhi. Nah, yang dimaksudkan adalah misalkan ketika kalian ada di dalam kelas, ketika ketua kelas tidak bekerja sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan kebutuhan kelas, maka yang terjadi adalah kebutuhan kelas semakin membengkak dan semakin susah untuk dipenuhi. Misalkan seharusnya hari ini ada beberapa siswa yang harus membersihkan ruangan kelas, tapi karena ruangan kelas tidak kunjung dibersihkan oleh siswa dan tidak ada kerja dari ketua kelas yang menghimbau para siswa untuk segera membersihkan kelasnya, akhirnya kelas itu terbengkalai dan sampai kotor gitu. Syarat-syarat kepemimpinan: A. Memberi kesenangan dalam jasmani. B. Menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum. C. Menggerakkan bawahan dengan mengajak mereka untuk bekerja persuasion. D. Memberi kesenangan rohaniah. E. Menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran-kesukaran kepada para pengikut-pengikutnya. F. Menunjukkan pada suatu sikap yang patut dihormati. G. Menunjukkan kelebihan di dalam ilmu pengetahuan, kepandaian, dan keterampilan. H. Sifat memberikan semangat kepada anak buah. 3. Kepemimpinan yang dianggap efektif. Berikut ini adalah kepemimpinan yang dianggap efektif. Suatu kepemimpinan yang efektif harus mempertimbangkan sosial basis apabila tidak menghendaki timbulnya ketegangan-ketegangan atau setidak-tidaknya terhindar dari pemerintah boneka belaka. Kepemimpinan di dalam masyarakat hukum adat yang tradisional dan homogen perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat tersebut yang masih tegas-tegas memperlihatkan ciri-ciri paguyuban. Hubungan pribadi antara pemimpin dengan yang dipimpin sangat dihargai. Hal ini disebabkan pemimpin-pemimpin pada masyarakat tersebut adalah pemimpin-pemimpin tidak resmi, informal leaders, yang mendapat dukungan tradisi atau karena sifat-sifat pribadinya yang menonjol. Dengan sendirinya, masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap para pemimpin-pemimpin tersebut, beserta peraturan-peraturan yang dilakukan. Dengan demikian, maka keputusan para pemimpin tersebut sekaligus merupakan pula rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya, para pemimpin masyarakat tradisional adalah pemimpin-pemimpin di belakang atau di tengah. Jarang sekali yang menjadi pemimpin di muka umum. Yang dimaksudkan adalah seperti pemimpin partai ataupun pemimpin presiden.
Sebaliknya, apabila ditinjau dan ditelaah pada keadaan di kota-kota besar, maka susunan masyarakat kota tersebut menghendaki kepemimpinan yang lain dari kepemimpinan pada masyarakat tradisional. Maka kebijaksanaan rasional lah yang sangat diperlukan. Nah, artinya ketika pemimpin ini beda sekali dengan pemimpin di desa, maka kebanyakan pemimpin di kota itu menggunakan pikiran yang lebih rasional karena beda budaya dan beda cara pandang. Orang-orang di kota bercara pandang lebih rasional daripada orang-orang yang hidup di daerah yang sehari-harinya melakukan segala sesuatunya secara tradisional seperti upacara tradisional dan yang lainnya. 4. Tugas kepemimpinan dari gaya kepemimpinan. Tugas-tugas pokok seorang pemimpin yaitu 1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi para pengikut-pengikutnya. 2. Mengawasi dan mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. 3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia luar kelompok yang dipimpin. Nah, selanjutnya adalah macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan. Memimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang demokratis. Ciri-cirinya sebagai berikut. Secara musyawarah dan mufakat, pemimpin mengajak warga anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai kelompok, serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, pemimpin secara aktif memberikan saran bagi para pengikutnya. Ada kritik positif baik dari pemimpin maupun dari para pengikutnya. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Artinya pada yang kedua ini sangat jauh berbeda dari yang sebelumnya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang bebas. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pemimpin menjalankan peranannya secara pasif. 2. Penentuan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya dan diserahkan kepada kelompok. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan bagi para kelompoknya, dan pemimpin berada di tengah-tengah kelompok, namun dia hanya berperan sebagai penonton. Sebenarnya ketiga kategori yang di atas dapat berlangsung bersamaan karena metode mana yang terbaik dan senantiasa tergantung pada situasi yang dihadapinya. Cara-cara demokrasi mungkin dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat yang warganya mempunyai taraf pendidikan yang cukup. Cara-cara otoriter mungkin lebih tepat untuk diterapkan dalam masyarakat yang sangat homogen. Sedangkan cara-cara yang bebas mungkin lebih cocok kepada masyarakat yang relatif homogen. Baik, cukup sekian dulu materi dari kita. Mudah-mudahan kalian semuanya mengerti dan bisa memahami. Dan apabila kalian menemukan pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaannya kepada moderator kita, yaitu Pak Rido. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.